Oke guys, nah ini udah record. Gimana kalau kita sekarang ngobrol tentang implementasi Pancasila di masa sekarang ini? Kayak maksudnya apa sih yang kalian rasakan gitu untuk saat ini gimana gitu tentang penerapan implementasi Pancasila gitu? Menurut kalian gimana sih implementasi Pancasila sekarang ini? Kayak apa ya? Menurut aku sih kayak sebelumnya ya, saya Ya, juga masih agak bingung sih kayak apa sih pengaruh-pengaruh implementasi itu. Mungkin ada teman-teman yang tahu, yang pernah ngelihat dari kehidupan sehari-hari lah. ada mungkin yang Mungkin kayak kalau ada yang tahu bisa dijelasin lah biar semuanya pada ngerti toh. kayak kenapa gitu kita bisa menerapkan uh, nilai-nilai Pancasila itu kayak kalian yang kalian ngerasain itu kenapa gitu bisa sampai kalian ada mungkin mungkin dari aku mungkin apa sih namanya implementasi Pancasila itu awalnya dari kayak faktor lingkungan sih. Jadi kayak Ya, ibaratkan kalau teman-teman kita itu baik, teman-teman kita itu kayak menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik, kita itu tanpa sadar itu kita itu juga ngikut gitu, ikut dalam mengimplementasikan Pancasila dengan baik gitu. Jadi kayak mungkin faktor faktor paling berpengaruh itu dari lingkungan. tapi yang paling benar itu sebenarnya diri kita sendiri, Iya. Iya, kesadaran diri kita sendiri. iya sih. Kesadaran diri kita, misalnya kita ini kita ikut bergotong royong dalam satu apa namanya satu desa gitu. Kita saling kompak lah gitu. Kayaknya kita harus membangunnya dari diri kita sendiri dulu, baru ke sekitar kita gitu. Iya sih, kayak dari diri sendiri juga sih. Kayak ya kalau walaupun lingkungan kita udah baik, tapi diri kita Ya. sendiri itu kayak nggak mau berubah ya sama aja sih. Ya, benar. Kalau menurut kamu tuh tantangan implementasi Pancasila buat generasi sekarang tuh apa aja? Oh, kamu nanya, iya ya menurut kita. Ini nanya untuk semua ya. Oh, nggak apa-apa, tanya semuanya. Maksudnya yang tahu jawab Iya, aja. yang tahu aja. Kalau menurut aku ya, tantangannya itu pertama ya, kayak ibarat kayak budaya asing sama budaya kita kan beda. Beda. Kayak misalnya ya budaya asing kan udah nggak sedikit lagi, malah udah banyak yang masuk ke negara kita ini loh. Jadinya kayak kita ngikut-ngikutin. Itu kayak contoh tantangan pertama kalau menurut saya. Udah merambat Mungkin gitu ya. merambat gitu. Kayak ibarat ya satu ngikut, ya udah mau ngikut semua. Itu sih. Mungkin ada lagi yang ini. Kalau menurut aku sih ini juga jadi tantangannya kayak perkembangan itu adanya teknologi. Ya, ya. benar sih. Oke. Satu-satu dulu dong ngomongnya. Ya bisa dibilang raya apa dulu. ya? Era globalisasi lah. Iya. Iya, kayak sekarang kemajuan zaman lebih pesat gitu. Jer, Apa-apa? itu yang berita itu tentang apa sih yang menurut ini berita ya. itu? Yang aku share itu ya di grup ya. Nah, iya, itu juga. Nah, itu kalau kata ini ya, yang aku baca di berita nih, yang menurut Detik News ini. Tapi ini kayak ada sisi positifnya sih tentang implementasi Pancasila itu. Kayak ini. Maksudnya sisi positifnya ke kitanya apa ke negaranya nih? Ke bangsanya. Ke negaranya kayak. Maksudnya ini kalau di sini aku baca nih ada survei nasional dari SMRC pada Juni 2022 yang menunjukkan 95,6% responden Indonesia itu merasa bangga menjadi orang Indonesia. Nah itu kan kayak gimana tuh? Kok bisa? Nah itu kayak mungkin itu ada
pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyatakan kalau mereka itu bangga menjadi masyarakat Indonesia. Oh, iya, paham. Nah, tapi kalau kata kata Bambang Susatyo, dia itu kayak bilangnya walaupun persentase warga Indonesia yang merasa bangga menjadi warga Indonesia, menjadi rakyat Indonesia, kayak dia bilang itu PR kita masih banyak juga dalam implementasi Pancasila. Soalnya kan Iya. ya kalau dilihat-lihat kayak belum tentu kalau kita bangga menjadi masyarakat Indonesia tapi kita menerapkan ini kan nilai-nilai Pancasila itu tersendiri kan. Iya benar. Jadi kayak PR-nya kita itu udah bukan di rasa itu, kayak tentang di pengimplementasikan itu, kayak kegiatan-kegiatan kita, kayak ya banyak lah kegiatan-kegiatan yang biasa di Indonesia ini kayak kurang menunjukkan nilai-nilai Pancasila gitu loh, kayak bahkan ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kayak OPM gitu kan bertentangan. Aduh itu nah itu kayak udah pemberontak sih, itu udah tidak memahami Pancasila sih. Tidak memahami. Jadi itu kita itu harus sadar gitu, kayak pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila ini penting, karena kalau ketika kita kurang dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila, ya jadinya mungkin kayak gitu, kayak OPM gitu, mereka gampang terdoktrin. Menurut kalian gimana sih kayak kegiatan-kegiatan yang bisa menunjukkan kita mengimplementasikan Pancasila itu dengan baik gitu? Menurut kalian gimana sih? Yang belum ngomong aja ya. Iya, kalau dari saya sih lebih baik memahami nilai-nilai dari isi Pancasila tersebut Ya, dan itu. juga melakukan tindakan. Mungkin contohnya apa? Mungkin contohnya seperti Mungkin ada ini, teman-teman contohnya Ferdi, contoh. Contohnya apa? Gimana ya? Bentar. Kalau menurut aku sih, bukannya itu lebih baik memilih lingkungan yang baik sama pergaulan juga, supaya kita itu juga tidak terjerumus ke tindakan yang bertolak belakang dengan nilai Pancasila itu sendiri. Oh, jadi Ya, kamu benar. Ya, merasa benar. ya itu yang kayak aku bilang tadi kan, kayak pergaulan itu kan yang Iya. berpengaruh. Salah satu faktor terbesar itu ya pergaulan, salah pergaulan. Lingkungan juga termasuk. Lingkungan juga termasuk lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Karena kita juga itu kan kayak secara pemahaman belum terlalu paham tentang nilai-nilai Pancasila ini, kayak ya kalau masih sesuka kita itu kan kayak ya artinya kita Ya udah serah. Ya. egois kan. Egois ya benar. Ya. Apalagi yang paling sulit dilawan tuh ini ego menurut aku. Iya itu. Ego. Siap. Namun kenyataannya remaja-remaja sekarang jarang yang menerapkan nilai-nilai implementasi Pancasila. Banyak yang melanggar. Contohnya dari nilai ketuhanan, yaitu jarang sholat, non-Kristen. Iya sih. Beribadah. Ya, beribadah. Meningkatkan lebih ke nilai Pancasila tersebut. Oh, misalnya contohnya kayak mungkin lebih ini ya. Kalau kalian kan kalau sebagai muslim perbanyak sholat gitu ya. Kalau kita rajin ke gereja. Ibadah lah, jatuhnya Ya, ibadah. Nah, mungkin sekarang kita masuk kayak harapan kalian apa sih nanti kayak kedepannya buat implementasi Pancasila ini? Kayak kalian tuh maunya gimana? Apa ada
apa ada penerapan atau solusi gitu? Harapanku semoga lebih baik lah dan tidak gampang terpengaruh dari segi informasi, dari segi apa ya, oknum-oknum yang tidak penting lah. Jadi kayak ini ya, tidak terlalu mudah percaya gitu ya sama informasi-informasi hoax gitu ya. Nah, oke guys, jadi mungkin tentang implementasi Pancasila ini gimana menurut kalian? Kayak intinya apa sih yang paling berpengaruh dalam kita mengimplementasikan Pancasila ini apa gitu? Ya, harapan kedepannya ya semoga lebih baik lah untuk bangsa dan negara kita gitu. Ya, Ya, kayak ya kalau menurutku sih itu sih yang paling penting itu dari pertama kesadaran diri kita sendiri aja gitu nanti. Kesadaran diri kita sendiri. Dan jangan lupa untuk saling mengingatkan lah. Itu sih. Iya, Kita bahas-bahas kesadaran tadi. diri kita lah. Oke guys, jadi gitu aja nih kita. Ini aku juga ini ada acara nih abis ini. Ya. oh, Kayak mau Iya. pamit juga sekalian. Ya, aku mau ini lagi kesain tugas. Oh nggak ada tugas. Siap. Oke. Ya udah, Aku mau matiin dah. ngapain? Tapi jangan lupa makasih ya. Iya, makasih semuanya. Makasih. Kasih semua. Oke guys. Nah, thank you Jangan lupa kerjasamanya. bahagia. Oke. Thank you. Yuk, malam. Malam. malam.